Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pembahasan tentang sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, tentang konflik internal antara orang-orang Quraisy setelah meninggalnya Qusay bin Kilab. Ibnu Ishaq berkata, sepeninggal Qusay bin Kilab, kepemimpinan atas kaumnya dan kaum-kaum yang lain dipegang oleh anak-anak Qusay bin Kilab. Namun mereka membagi-bagi Makkah. Setelah sebelumnya disatu padukan oleh Qusay bin Kilab, mereka membagi-bagi Makkah untuk kaum dan partner-partner mereka. Bahkan mereka menjualnya. Orang-orang Quraisy ikut terlibat dengan mereka dalam hal ini dan tidak ada konflik internal dan pertentangan di antara mereka. Namun setelah itu anak-anak Abdul Manaf bin Qusay, yaitu Abdus Syam, Hashim, Al-Muttalib, dan Naufal bersatu untuk merebut otoritas yang selama ini berada di tangan Abdud Dar bin Qusay. Yakni hak-hak tersebut adalah hak menjaga Ka'bah, komando perang, memberi minum jamaah haji, dan jamuan buat mereka. Bani Abdul Manaf, Hashim, Al-Muttalib, dan Naufal menganggap mereka lebih berhak atas hal-hal tersebut daripada Abdud Dar karena mereka lebih terpandang dan lebih mulia di tengah kaumnya. Efeknya orang-orang Quraisy pun terbelah. Kelompok yang mendukung anak-anak Abdul Manaf mengatakan bahwa Bani Abdul Manaf lebih berhak atas hak-hak tersebut daripada Bani Abdud Dar karena kedudukan Bani Abdul Manaf di kaumnya. Kelompok yang mendukung Bani Abdud Dar mengatakan bahwa apa yang diserahkan Qusay bin Kilab kepada mereka tidak boleh diambil kembali dari mereka. Pemimpin Bani Abdul Manaf ialah Abdus Syam bin Abdul Manaf karena ia yang tertua dari Bani Abdul Manaf. Sedangkan pemimpin Bani Abdud Dar adalah Amir bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdud Dar. Sedangkan Bani As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Zuhrah bin Kilab, Bani Tamim bin Murrah bin Ka'ab, dan Bani Al-Harth bin Fihr bin Malik bin Nadhr berpihak kepada Bani Abdul Manaf. Sedangkan Bani Makhzum bin Yaqazah bin Murrah, Bani Saham bin Amr bin Husais bin Ka'ab, Bani Jumah bin Amr bin Husais bin Ka'ab, dan Bani Adi bin Ka'ab berpihak kepada Bani Abdud Dar. Sedang Amir bin Lu'ay dan Muharrib bin Fihr tidak memihak kepada kelompok manapun. Setiap kaum menyatakan perjanjian yang kokoh untuk tidak saling melanggar dan tidak menyerahkan antara satu dengan yang lain selama laut masih basah atau selamanya. Ibnu Ishaq berkata, Bani Abdul Manaf mengeluarkan cawan yang dipenuhi dengan parfum. Mereka mengaku bahwa sebagian perempuan Bani Abdul Manaf memberikan cawan tersebut kepada mereka. Lalu mereka meletakkannya di sisi Ka'bah untuk partner mereka. Setelah itu mereka semua mencelupkan tangannya ke dalam cawan tersebut dan saling berjanji bersama partner-partner mereka. Mereka mengusapkan tangannya ke Ka'bah untuk menguatkan perjanjian mereka. Oleh sebab itulah mereka dinamakan Al-Mutayyibun. Ibnu Ishaq berkata, Bani Abdud Dar dan partner-partnernya mengadakan perjanjian yang sama kuat di sisi Ka'bah, bahwa masing-masing mereka tidak akan menelantarkan yang lain, tidak pula akan menyerahkan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Mereka dinamakan Al-Ahlaf, konfederasi. Kemudian masing-masing kabilah merapatkan barisan untuk perang dan siap untuk memulai pertempuran.
Bani Abdul Manaf disiagakan untuk menghadapi Bani Sahm. Bani Asad disiapkan untuk menghadapi Bani Abdul Dar. Bani Zuhrah disiagakan untuk menghadapi Bani Jumah. Bani Taim disiagakan untuk menghadapi Bani Makhzum. Bani Al-Haris bin Fihr disiagakan untuk menghadapi Bani Adi bin Ka'ab. Setelah itu mereka berkata, masing-masing kabilah membasmi lawan-lawan kabilah yang dihadapinya. Ketika kedua pasukan telah siap untuk berperang, tiba-tiba masing-masing pihak berinisiatif mengajak pihak lain berdamai dengan satu syarat isi perdamaian, bahwa hak pemberian minum dan jamuan jamaah haji diberikan kepada Bani Abdul Manaf, sedang hak penjagaan Ka'bah, komando perang, dan Darun Nadwah dilimpahkan kepada Bani Abdul Dar sebagaimana sebelumnya. Masing-masing pihak menyepakati poin perdamaian, menerimanya, menahan diri dari perang, dan semuanya harus menghormati pihak yang terlibat dalam kesepakatan damai ini. Mereka tetap dalam kondisi seperti ini hingga datangnya Islam. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada perdamaian apapun pada masa jahiliyah, melainkan Islam pasti semakin menguatkannya. Al-Hilf atau Konfederasi Al-Fudul, Hilful Fudul, Konfederasi Al-Fudul. Ibnu Hisham berkata, adapun mengenai Konfederasi Al-Fudul atau Hilful Fudul, Ziyad bin Abdullah Al-Bakkai mengatakan padaku dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata bahwa kabilah-kabilah Quraisy mengajak diselenggarakannya satu perjanjian. Lalu mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, karena kedudukannya yang terhormat dan orang yang paling tua di tengah mereka. Pertemuan di rumah Abdullah bin Jud'an ini diikuti oleh Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab, dan Taim bin Murrah. Mereka bersepakat dan mufakat bahwa jika mereka melihat orang yang teraniaya di Mekkah, baik dia penduduk asli Mekkah atau orang-orang luar yang datang ke Mekkah, maka mereka harus berdiri dan berpihak di sisi mereka. Sedangkan orang-orang yang menganiayai orang tadi wajib mengembalikan apa yang diambilnya dari orang yang dianiayanya. Orang-orang Quraisy menyebut perjanjian tersebut dengan Konfederasi Al-Fudul atau Hilful Fudul. Ibnu Ishaq berkata, Muhammad bin Yazid Al-Muhajir bin Kunfud At-Taimi berkata kepadaku, ia mendengar Talhah bin Abdullah bin Auf Az-Zuhri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku telah ikut menyaksikan perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Sebuah perjanjian lebih aku sukai daripada unta merah. Jika dalam Islam aku diundang untuk memaklumatkan perjanjian seperti itu, pasti aku akan mendatanginya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ahmad pada hadis nomor 1655 dan 1676 dari Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban pada hadis nomor 4373 dan Al-Hakim pada hadis nomor 2870. Ibnu Ishaq, Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Hadi Al-Laythi berkata kepadaku bahwa Muhammad bin Ibrahim Al-Haris At-Taimi berkata kepadanya, terjadi sengketa perebutan harta di Zi Al-Marwa antara Al-Husain bin Ali bin Abu Thalib dengan Al-Walid bin Utbah bin Abu Sufyan yang saat itu sedang menjabat sebagai gubernur Madinah. Ia diangkat sebagai gubernur oleh pamannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Al-Walid berdalih kepada Al-Husain bahwa ia lebih berhak atas harta tersebut karena ia seorang gubernur. Al-Husain berkata kepada Al-Walid, aku bersumpah dengan nama Allah, hendaknya engkau memberikan hakku atau aku mengambil pedangku. Lalu aku berdiri di masjid Rasulullah SAW. Kemudian aku mengajak diselenggarakannya perjanjian Al-Fudul.
Abdullah bin Zubair yang saat itu berada di tempat Al-Walid berdiri setelah Al-Husain berkata seperti itu, ia berkata, "Aku juga bersumpah dengan nama Allah, jika Al-Husain mengajakku mengadakan perjanjian Al-Fudul, niscaya aku berpihak kepadanya hingga haknya diberikan padanya atau kita semua binasa karenanya." Dia berkata, "Aku sampaikan peristiwa ini kepada Al-Miswar bin Makhramah bin Naufal Az-Zuhri, maka dia pun mengatakan hal yang sama. Aku juga mendengar bahwa Abdurrahman bin Uthman bin Ubaidillah At-Taimi mengatakan hal serupa." Ketika hal ini didengar Al-Walid, ia langsung memberi Al-Husain haknya dengan dada lapang terbuka. Ibnu Ishaq berkata, Yazid bin Abdullah bin Usama bin Al-Hadi Al-Laythi berkata kepadaku dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Haris At-Taimi yang berkata bahwa Muhammad bin Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf, orang yang paling pintar di kalangan Quraisy, datang kepada Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam setelah Abdullah bin Zubair terbunuh dan manusia berkumpul di tempat Abdul Malik bin Marwan. Ketika Muhammad bin Zubair masuk, Abdul Malik bin Marwan berkata kepadanya, "Hai Abu Sa'id, bukankah kami dan kalian Bani Abdul Syam bin Abdul Manaf serta Bani Naufal bin Abdul Manaf ikut terlibat dalam konfederasi Al-Fudul?" Muhammad bin Jubair berkata, "Engkau lebih tahu tentang hal ini." Abdul Malik berkata, "Hendaknya engkau harus menerangkan hal ini secara jujur, wahai Abu Sa'id." Muhammad bin Jubair berkata, "Demi Allah, kita telah keluar dari perjanjian tersebut dan kalian termasuk di dalamnya." Abdul Malik berkata, "Engkau telah berkata benar." Sampai di sini kisah tentang perjanjian Al-Fudul. Ibnu Ishaq berkata, kemudian tugas menjamu jamaah haji dan dipegang oleh Hashim bin Abdul Manaf. Ini karena Abdul Syam adalah seorang pengembara dan jarang sekali berdiam di Makkah. Ia miskin dan anaknya banyak. Jika musim haji datang, Abdul Syam berdiri di hadapan orang-orang Quraisy, kemudian berkata kepada mereka, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya kalian adalah tetangga-tetangga Allah dan penjaga rumahnya. Di musim ini akan datang kepada kalian tamu-tamu Allah dan jamaah haji. Mereka adalah tamu-tamu Allah, sedangkan tamu yang paling berhak dihormati adalah tamu Allah. Maka siapkanlah makanan yang mereka butuhkan, karena mesti tinggal di Mekah. Demi Allah, andai kata aku memiliki banyak kelonggaran, pastilah aku tidak pernah membebani kalian." Maka orang-orang Quraisy mengeluarkan sebagian harta mereka sesuai dengan kadar kemampuannya. Hasilnya disiapkan untuk menyiapkan makanan bagi jamaah haji hingga mereka pulang meninggalkan Mekah. Menurut sebagian pakar, Hashim adalah orang yang pertama mentransisikan dua perjalanan bagi orang-orang Quraisy, perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Ia pula orang pertama yang memberi makanan sejenis bubur kepada jamaah haji di Makkah. Hashim bernama asli Amr, dinamakan Hashim karena ia meremas-remas roti hingga hancur buat kaumnya di Makkah. Salah seorang penyair Quraisy atau salah seorang penyair Arab berkata, Amr adalah orang yang meremas roti untuk kaumnya. Kaum di Makkah yang tertimpa kelaparan, kurus dan lemah. Ia menetapkan dua perjalanan di dalamnya, perjalanan musim dingin dan musim panas. Ibnu Hisham berkata, sebagian ahli syair Hijaz membacakan sebuah syair kepadaku, kaum di Makkah yang miskin, dan kurus lemah. Ibnu Ishaq berkata, Hashim bin Abdul Manaf wafat di Gaza, daerah Syam, saat sedang melakukan perjalanan bisnis ke sana. Sepeninggal Hashim, tugas memberi minum kepada jamaah haji dan menjamu mereka dioper kepada Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Ia lebih muda dari Abdul Syam dan Hashim. Al-Muttalib adalah seorang terhormat dan sangat mulia di mata kaumnya. Orang-orang Quraisy menamakannya Al-Muttalib Al-Faid karena kelapangan dadanya dan keutamaan dirinya.
Ibnu Ishaq berkata, setibanya di Madinah, Hashim bin Abdul Manaf menikahi Salma binti Amr, salah seorang dari Bani Adi bin An-Najjar. Sebelumnya Salma binti Amr telah menikah dengan Uhayyah bin Al-Julah bin Al-Harisi. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan Al-Haris adalah anak Jahjabi bin Kulfah bin Auf bin Amr bin Auf bin Malik bin Al-Aus. Pernikahan Salma dengan Uhayyah bin Al-Julah membuahkan anak yang bernama Amr bin Uhayyah. Sebelumnya, Salma tidak mau menikah dengan laki-laki biasa karena kehormatannya di mata kaumnya. Bahkan ia memberi syarat kepada kaumnya bahwa semua otoritas berada di tangannya. Bila ia tidak lagi menyukai suaminya, ia bebas meninggalkannya. Ibnu Ishaq berkata, Salma binti Amr melahirkan anak laki-laki untuk Hashim dan diberi nama Syaibah. Hashim meninggalkan anaknya Syaibah dalam perawatan istrinya hingga usia baligh atau sesudah usia baligh. Sesudah itu paman Syaibah Al-Muttalib datang kepadanya untuk mengambilnya dan mengirimkannya ke negeri dan kaumnya. Namun Salma berkata kepada Al-Muttalib, aku tidak akan mengirim Syaibah bersamamu. Al-Muttalib menukas kepada Salma, aku pun tidak akan beranjak dari sini hingga aku berhasil membawa Syaibah. Sesungguhnya ponakanmu ini telah mencapai usia baligh, sedangkan dia demikian asing berada di antara orang yang bukan kaumnya. Sedang kami adalah orang-orang terhormat di tengah kaum kami. Kami banyak sekali menangani perkara-perkara mereka. Sedangkan kaum anak ini, negerinya dan sanak keluarganya memberikan ruang lebih baik daripada dia berdomisili di luar lingkungan mereka, atau seperti yang dikatakan Muttalib. Syaibah berkata kepada pamannya Al-Muttalib, menurut banyak orang, aku tidak akan berpisah dengan ibuku sampai dia memberiku izin. Akhirnya Salma bin Amr mengizinkan anaknya Syaibah pergi bersama dengan pamannya, dan dia serahkan Syaibah kepada Al-Muttalib. Kemudian Al-Muttalib pergi membawa Syaibah dan masuk ke Mekah bersamanya dengan membonceng untanya. Orang-orang Quraisy berkata, inilah budak Al-Muttalib, dia telah membelinya. Mereka menamakan Syaibah dengan nama tersebut, Abdul Muttalib, budak Abdul Muttalib. Al-Muttalib berkata, celaka kalian, ini keponakanku, anak saudaraku Hashim. Aku telah berhasil membawanya dari Madinah. Kemudian Al-Muttalib wafat di Rodman, sebuah daerah di kawasan Syam. Ibnu Ishaq berkata, Matrud bin Ka'ab Al-Khuzai mengucapkan sebuah eligi duka atas kematian Al-Muttalib dan seluruh anak-anak Abdul Manaf saat ia mendengar kematian Naufal bin Abdul Manaf, karena Naufal adalah orang terakhir yang meninggal dari mereka. Abdul Manaf bernama asli Al-Mughirah. Bani Abdul Manaf yang pertama kali meninggal dunia adalah Hashim. Ia meninggal di dunia di Gaza, kawasan di Syam, kini Palestina. Abdul Syam meninggal di Makkah, Al-Muttalib di Rodman, daerah Yaman, sedangkan Naufal di Salman, kawasan Irak. Menurut sebagian pakar, dikatakan kepada Matrud, engkau telah mengatakan perkataan yang baik, tapi jika perkataanmu lebih dipertajam, pasti akan jauh lebih baik lagi. Matrud berkata, beri aku tenggang waktu beberapa malam. Kemudian ia mengisolasi diri beberapa hari, lalu berucap dalam sebuah syair. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Abdul Muttalib menjabat sebagai penanggung jawab pemberian minuman pada jamaah haji dan jamuan kepada mereka setelah pamannya Al-Muttalib. Ia laksanakan kedua tugas tersebut untuk orang-orang, dan ia mengerjakan untuk kaumnya apa saja yang dahulu dilakukan oleh nenek moyangnya untuk kaumnya. Abdul Muttalib mendapatkan kehormatan di tengah kaumnya yang tidak pernah dicapai seorang pun dari nenek moyangnya. Ia begitu dicintai kaumnya dan keberadaannya sangat berarti bagi mereka. Walhamdulillah.